warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amtaza Syahla Sidik dari kelas 7F, siswi SMP Islam Al-Azhar 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin, serta hukum an-nabar dalam pelajaran Al-Quran. Jadi yang pertama, kita bahas dulu tentang nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu adalah huruf nun yang mati atau tidak memiliki harokat. Kalau tanwin itu tanda baca yang bunyinya seperti N di akhir kata. Misalnya, ada fathatain, kasratain, dan dhammatain. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada idhar halqi. Yang kedua, ada idgham. Yang ketiga, ada iqlab. Dan yang terakhir, ada ikhfa. Yang pertama, kita akan bahas tentang idhar halqi. Idhar itu artinya dibaca jelas. Jadi, kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu seperti hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha, maka dibacanya harus jelas. Contoh bacaan idhar halqi terdapat pada surat Al-A'raf ayat 4 yang berbunyi wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'a ba'suna bayatan aw hum qailun. Yang kedua ada idgham. Idgham adalah meleburkan atau memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bi gunnah yang dibaca dengan dengung, dan yang kedua ada idgham bila gunnah yang dibaca tanpa dengung. Contoh bacaan idgham bi gunnah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan contoh bacaan idgham bila gunnah yang terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi fawailul lil musallin. Lalu yang ketiga ada iqlab. Iqlab itu terjadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyinya berubah seperti mim dan dibaca dengung. Contoh hukum bacaan iqlab terdapat pada surat Al-Lail ayat 8 yang berbunyi wa amma man bakhila yastaghna. Dan yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa artinya dibaca samar atau sedikit ditahan dengan dengung ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Contoh bacaan ikhfa terdapat pada surat Al-Fil ayat 4 yang berbunyi tarmihim bijaratim min sijil. Nah, jadi itu dia akhir dari pembahasan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum an-nabar. An-nabar adalah memberi tekanan pada suara ketika membaca huruf atau kata tertentu dalam Al-Quran. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar bacaan kita jadi lebih jelas, lebih tepat, dan terdengar lebih baik. Dengan mempelajari an-nabar, kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih tartil dan gak cuma asal baca aja. Jadi kesimpulannya hukum nun sukun dan tanwin serta hukum an-nabar itu penting banget untuk kita pelajari agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan aturan tajwid. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.